Hai semua, hari ini saya berada di perpustakaan dan menemukan salah satu skripsi yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam pembuktian uji normalitas pada data penelitian. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan melakukan pembuktian dengan mengecek hasil dari uji normalitas pada skripsi yang ini berjudul Pengaruh Efikasi Diri, Manajemen Diri, dan Kemandirian terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa di SMP Negeri 1 Busung Biu yang disusun oleh Yuli Kartika pada tahun 2022. Nah, jadi berikut merupakan data yang bisa dilihat di mana terdapat 186 data dan 4 variabel, di mana itu ada variabel X1, X2, Y, dan juga Z. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji normalitas dari skripsi yang sebelumnya sudah diujikan juga. Di sini kita akan mengecek apakah hasilnya itu sama atau tidak. Nah, jadi kita akan menguji nilai dari uji normalitas itu sendiri, yang mana mungkin dari teman-teman akan bertanya kenapa di hasil pada lampiran ini ada dua. Jadi sebenarnya alasannya itu tidak lain karena skripsi ini sebenarnya itu berusaha untuk mengujikan regresi yang sebenarnya itu berbeda, dan untuk langkah-langkahnya itu akan saya jelaskan setelah kita menyajikan data Excel-nya. Nah, jadi kita akan mulai dari tampilan Excel-nya seperti ini. Nah, jadi ini adalah data penelitian dari skripsi yang sudah digunakan dan sudah diinputkan ke Excel, yang sudah saya inputkan juga. Dan perlu diingat juga bahwa karena datanya ini merupakan data yang cukup banyak, itu sebanyak 186, yang artiannya itu lebih dari 50, sehingga kita akan menggunakan yang namanya uji dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada langkah pertama ini kita akan melihat di sini ada variabel X1 dan X2 dan juga Y, di mana ini akan kita ujikan nilai dari X1 dan X2 ini, di mana ini merupakan variabel independen. Nah, karena ini variabel independen, kemudian ada variabel dependen, yang mana variabel dependen itu adalah yang bagian Y. Nah, Y itu adalah variabel dependen. Nah, kita akan mencari nilai residualnya. Nah, caranya kita bisa klik Ctrl M untuk menampilkan add-in-nya. Lanjut ke klik regresi multiple linear. Nah, ini setelah kita munculkan add-in, lalu kita klik regresi, yaitu kemudian masuk ke multilinear. Nah, kenapa multilinear? Karena kita variabelnya itu banyak. Lalu kita klik OK dan masukkan range X-nya, yaitu meliputi X1 dan X2, itu masuk ke nilai range X, kemudian input range Y, yaitu variabel Y-nya. Nah, habis itu kita uncheck list di kolom heading-nya, karena kita mulai dari angkanya langsung kan. Nah, lanjut kita output range-nya itu mencari kolom kosong dengan klik OK. Nah, setelah itu kita akan dapatkan nilai residualnya. Nah, residualnya itu akan kita hasilkan dari proses yang tadi, lalu kita salin ke samping, sehingga nanti kenapa seperti ini? Karena kita menggunakan yang namanya metode yang ternyata itu digunakan oleh kakak tingkat kita untuk menguji nilai dari uji normalitasnya itu sendiri. Nah, supaya lebih rapi, kita bisa buatkan sheet baru dengan judul residual 1. Nah, residual 1 ini nantinya kita akan menentukan atau menguji Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, di sini kita Ctrl M, lalu klik histogram with normal curve overlay. Setelah itu, lalu kita inputkan range-nya dengan memasukkan nilai residualnya. Nah, hasilnya itu kemudian di output range, kita pilih kolom kosong di Excel-nya. Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu lalu kita bisa Ctrl M lagi, klik frekuensi tabel, lalu data range diisi dengan nilai item. Kemudian frekuensi range itu bisa diisi dengan frekuensi. Kemudian untuk output range itu bisa pilih tabel kosong, lalu klik OK. Nah, maka kita akan dapatkan KS stat-nya itu 0,03845, yang mana itu nilainya akan mendekati nilai daripada uji
di SPSS yang akan kita gunakan. Nah, kemudian untuk p-value-nya itu kan lebih dari 0,2. Nah, maka ini jelas bahwa terdistribusi normal. Lanjut, begitupun pada uji yang kedua. Nah, pada uji yang kedua pun juga sama, yaitu kita ujikan X1, X2, dan Y. Nah, ini bedanya itu variabelnya ini itu meliputi independen. Independen itu yang mana? X1, X2, dan Y. Dan variabel dependen itu adalah Z. Kemudian lalu kita lakukan juga serupa. Tapi bedanya pada saat memasukkan range-nya, X-nya itu meliputi X1, X2, dan Y. Lalu untuk input range Y-nya itu masuk adalah variabel Z. Nah, kemudian kita unchecklist kolom heading-nya menjadi output heading-nya. Lalu kita bagian output range-nya kita ganti dengan kolom kosong. Ganti dengan kolom kosong artinya kita outputkan untuk ditaruh di kolom kosong. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita dapatkan nilai dari residual dan juga salin ke samping tabel. Nah, setelah kita salin, supaya lebih rapi, kita bisa buatkan sheet baru dengan judul residual kedua. Nah, dari residual 2, kita akan menguji Kolmogorov-Smirnov-nya, di mana kita bisa Ctrl M, lalu bisa klik histogramnya with normal curve overlay, lalu input range-nya dengan memasukkan nilai residualnya. Setelah itu kita outputkan range-nya, pilih kolom kosong yang ada di samping dengan klik OK. Lalu kita Ctrl M lagi untuk mencari nilai Kolmogorov-nya, lalu klik frekuensi tabel, kemudian data range diisi dengan item, lalu range itu diisi dengan frekuensi, lalu output range itu kita bisa gunakan dengan memilih tabel yang kosong, lalu klik OK, dan maka kita dapatkan KS stat-nya yaitu 0,049399. Nah, nilai ini sebenarnya itu mendekati nilai daripada yang akan kita ujikan di SPSS. Nah, lanjut untuk p-value-nya itu lebih dari 0,2, otomatis itu adalah terdistribusi normal. Nah, ini adalah uji yang kita gunakan di Excel. Lanjut kita akan uji di SPSS. Nah, untuk di SPSS sebenarnya caranya jauh lebih mudah daripada yang di Excel. Kenapa? Karena kita bisa menggunakannya langsung, kita bisa mencari regresinya langsung. Nah, jadi caranya itu, pertama-tama kita masukkan dulu data keempat variabelnya itu X1, X2, Y, dan juga Z-nya. Lalu kita ganti namanya menjadi X1, lalu X2, Y, dan juga Z. Nah, lalu kita bisa ubah menjadi scale. Nah, untuk memunculkan yang namanya unstandardized residual, karena di hasil skripsi kakak tingkatnya itu menggunakan unstandardized residual, lalu kita klik analyze, lalu regression, kemudian linear, dan masukkan Z ke kotak dependen. Kenapa Z langsung? Karena kita akan mengujikan cukup satu dependennya ini saja. Sebenarnya itu kita bisa ujikan juga dependennya itu Y dengan independen. Kalau independennya itu X dan X1 dan X2 seperti itu. Lalu kita klik save. Lalu pada bagian opsi fitur residuals kita bisa centang pada unstandardized, kemudian klik continue dan OK. Nah, di sini kan muncul outputnya. Nah, kita abaikan dulu outputnya ini. Kita masuk ke lembar kerja dan klik di res satunya ini yang sudah muncul dari proses yang sudah kita lalui. Nah, di sini kita bisa uji normalitasnya, yaitu normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro wheel-nya. Nah, di sini kita akan klik analyze, lalu deskriptif statistiknya. Setelah itu klik explore, lalu masukkan variabel unstandardized residual ke kotak dependent list-nya. Tapi kita hanya memasukkan dependent list-nya saja, sehingga X1, X2, Y, dan Z itu tidak perlu kita masukkan lagi. Cukup yang unstandardized residual. Lalu klik tombol plots, kemudian centang pilihan normality plots-nya. Kemudian kita bisa continue dan OK. Nah, kemudian ini berikut adalah hasilnya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Dan ini tentunya sudah sesuai dengan yang ada di skripsi kakak tingkatnya, yang kebetulan saya tidak bisa memflip-sheetkan laptopnya karena ada beberapa fitur yang sering error ketika saya split sheet. Jadi untuk disesuaikan itu bisa dilihat lagi di bagian skripsi kakak tingkat yang sudah saya cantumkan juga di PDF-nya, sehingga ini sudah terbukti hasilnya itu seperti ini. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih.